Ya, pemirsa, Indonesia saat ini sudah dikategorikan bisa mengendalikan pandemi COVID-19. Terbukti dengan Anda lihat saat ini memang pusat-pusat perbelanjaan sudah dibuka meskipun memang ada catatan bahwa yang boleh masuk adalah yang terdaftar di Peduli Lindungi, bahkan juga sektor pariwisata juga sedang didorong. Nah, catatannya jangan sampai nih kita angka positif COVID-19-nya naik terus. Tapi ada catatan supaya tidak terjadi seperti itu. Maskernya, vaksinnya, dan juga gaya masyarakat dalam menerima aturan dan juga keinginan dari masyarakat pemerintah khususnya adalah bahwa jangan pilih-pilih vaksin lah, yang penting segera divaksin saja. Itu yang akan saya bahas di malam hari ini, pemirsa. Sudah tersambung lewat sambungan Zoom di sini Dr. Dirga Sakti Rambe MSc, SPPD, spesialis penyakit dalam atau internis. Selamat malam, Dr. Dirga. Selamat malam, Assalamualaikum Mbak Caca. Iya, waalaikumsalam Dokter Dirga. Ini saya begitu melihat khawatir ya dengan fenomena yang terjadi di masyarakat, yang kita katakan pemerintah sudah cukup baik kendalikan pandemi COVID-19. Tapi ternyata usaha dari pemerintah tidak sejalan dengan usaha yang dilakukan masyarakat. Mungkin sekarang kita bahas dulu sektor vaksinasi ya. Kalau vaksinasi mungkin kayak orang dewasa sudah oke lah, mungkin keinginan untuk vaksin gak usah ditanya. Yang lansia ini loh dok, masih banyak lansia yang ogah divaksin, takut karena punya penyakit bawaan, takut juga disuntik. Padahal penting sekali untuk lansia. Ini bagaimana dok? Ya betul Mbak Caca, jadi kalau kita lihat kematian pada COVID-19 di Indonesia itu 46% lebih terjadi pada lansia. Jadi jelas bahwa lansia merupakan kelompok berisiko tinggi yang harus dilindungi. Ya. Oleh karena itu vaksinasinya justru harus luas cakupannya. Tapi sayangnya kita melihat bahwa cakupan vaksinasi pada lansia sampai hari ini itu masih relatif rendah. Jadi lansia yang sudah divaksinasi lengkap itu baru 20-an persen. Dan yang sudah sekali disuntik itu baru 31-an persen. Oleh karena itu PR kita masih banyak nih. Ya, kita harus terus meningkatkan cakupan vaksinasi pada lansia supaya tidak ada lagi lansia yang mengalami COVID yang berat termasuk mengalami kematian, Mbak Caca. Ya dok, kalau misalnya saya dengar-dengar dari teman-teman saya, rekan sejawat dan juga keluarga, sempat ada keluhan yang entah benar atau tidak hanya karena vaksinasi, habis vaksin, pusing, agak demam. Apakah itu juga yang membuat banyak keluarga khawatir untuk membawa orang tua atau keluarga lansia mereka untuk divaksin, takut dengan efek tadi? Ini bagaimana dok? Jadi reaksi-reaksi pasca vaksinasi ya, misalkan lengannya pegel, bengkak, demam sedikit, itu sesuatu yang wajar. Itu tanda vaksinnya bekerja, tanda bahwa tubuh kita merespons. Ya, dan kalau kita lihat, tetapi kalau kita bandingkan antara lansia dengan orang dewasa muda, ternyata efek sampingnya relatif sama. Artinya bukan berarti kalau lansia karena sakitnya banyak, karena udah tua, maka efek sampingnya lebih berat. Ternyata tidak. Dan yang paling penting kita ingat, Mbak Caca, bahwa manfaat vaksinasi COVID itu jauh lebih besar daripada kemungkinan timbulnya efek samping. Vaksin COVID terbukti aman dan efektif untuk seluruh kelompok usia. Oke, kalau misalnya ada juga anggapan dari masyarakat, kan orang tua saya tidak bepergian gitu, jadi minim faktor resiko. Apakah ini juga bisa dikatakan benar secara pemahaman dok? Ini tidak tepat. Betul, lansia cenderung lebih banyak di rumah. Tapi jangan lupa, yang muda-muda ini kan sudah berkegiatan, sudah keluar rumah, sudah kerja, sudah ke mall, sudah rekreasi ya. Jadi saat keluar rumah itulah titik kritis untuk penularan COVID-19. Maka saat dia pulang, mungkin tidak disadari, dia menularkan ke orang tuanya, ya, ke kakek neneknya. Jadi tidak ada yang betul-betul aman sampai seluruhnya aman. Oleh karena itu, sekalipun lansia lebih banyak di rumah, tetap harus divaksinasi dan juga tetap harus menjaga protokol kesehatan. Ada juga ini dok, anggapan dari masyarakat, sekarang ini kan virus yang ada di sekitar kita ini kan bisa jadi varian baru atau mutasi baru. Alih-alih dewasa atau orang bukan lansia saja mungkin tidak terlalu efek dengan vaksinasi, apalagi lansia. Nah, kalau begini bagaimana dok? Ya, lagi-lagi itu pemahaman yang keliru. Jadi betul, sekarang ada varian-varian baru ya. Kemarin kita berhadapan sampai sekarang dengan varian Delta. Tapi kita masih bersyukur, alhamdulillah ternyata semua merek vaksin COVID yang kita gunakan di Indonesia itu seluruhnya masih efektif
terutama dalam mencegah COVID yang berat termasuk kematian akibat COVID ya. Jadi bukan berarti karena ada varian-varian yang baru maka vaksinasi menjadi tidak penting, tidak. Oleh karena itu baik pada kelompok dewasa muda, kelompok lansia, bahkan mulai anak-anak usia 12 tahun kan sekarang sudah boleh divaksinasi ya. Jadi dengan segera vaksinasi kita berarti segera terlindungi. Dok, sebagai tenaga medis, dengan program yang dilakukan pemerintah untuk mempercepat vaksinasi ini, mulai dari yang boleh masuk pusat perbelanjaan harus sudah divaksin, yang boleh bepergian harus sudah divaksin, untuk yang lansia dijemput untuk divaksin. Ini sebenarnya menurut tenaga kesehatan benar atau tidak? Karena mungkin ada masyarakat mengatakan, wah kok kayak dipaksa-paksa sih vaksin, ini bagaimana dok? Sampai hari ini Indonesia sudah menyuntikkan lebih dari 148 juta dosis vaksin COVID. Ini tentu angka yang sangat besar ya. Di tengah keterbatasan stok vaksin, di tengah berbagai macam kendala, alhamdulillah kita berhasil menyuntikkan sebanyak ini. Namun demikian kita menyadari secara keseluruhan karena penduduk kita jumlahnya banyak banget, maka cakupan vaksinasi kita sebetulnya masih perlu ditingkatkan ya. Oleh karena itu pemerintah mencoba segala cara, mencoba memotivasi masyarakat ya tentang pentingnya manfaat vaksinasi bagi seluruh penduduk ya. Termasuk tadi memberikan insentif-insentif ya, contohnya tadi mau masuk perbelanjaan, kemudian mau bepergian, itu syaratnya untuk divaksinasi. Tidak ada masalah, itu hanya salah satu cara, salah satu upaya untuk meningkatkan kesadaran masyarakat untuk mau divaksinasi. Tapi yang paling penting masyarakat harus menyadari bahwa vaksinasi itu untuk kita sendiri, ya, untuk mencegah COVID yang berat termasuk kematian akibat COVID. Dan kalau kita divaksinasi, kita juga sebetulnya sedang melindungi orang-orang di sekitar kita, Mbak Caca. Ya, sesaat lagi kita nanti akan bahas ya dok ya, kalau misalnya saya melihat ini di jalanan atau melihat di tempat pusat perbelanjaan karena ada vaksin ini atau sudah banyak masyarakat divaksin, mulai longgar ini dok prokesnya, maskernya diturunkan atau mungkin nggak ada social distancing. Padahal masker ini sudah sangat penting. Nanti sesaat lagi saya akan bahas, bahkan mungkin saya nanti akan berbincang dengan Dokter Tirta yang nanti akan komentarin ini perilaku-perilaku masyarakat yang tidak patuh. Sesaat lagi.